Jadi kalau misalnya kita bicara membela konsisten, artinya orang yang akun-akun yang membela secara konsisten, mau dimanapun dia membela, itu 11%. Nah, terus ada tipe-tipe yang memang respon publiknya adalah membela saat konflik itu ada, ya, itu 55%, ya. Kemudian netral atau diam, ya, netral atau diam itu adalah 30%. Dan yang mengkritik metodologis murni itulah 4%, kecil. Artinya apa? Makna ilmiahnya, mayoritas publik itu nggak yakin, tapi ikut bergerak saat konflik. Dan ini sebenarnya sistem ciri daripada sistem sosial. Dan kebenaran tidak lahir dari sebuah pengawalan massa, nggak perlu ya dikawal massa. Ini saya juga membantah apa yang disampaikan oleh akun Aventador 007 yang disematkan kepada Dr. Sugeng. Bukan tesis, bukan penelitian, bukan karya ilmiah, namun dipasarkan sebagai pengakuan akademik. Didorong buzzer, dipoles narasi, dan lebih ironis lagi dikawal oleh Laskar. Di poin ini, pertanyaannya berubah dari ilmiah menjadi mencurigakan. Jika sebuah karya benar-benar ilmiah, mengapa ia tidak diuji di kampus? Yang lucu ya, padahal inilah bicara diskursus publik, tesis sebagai bagian daripada dialektika Hegel ya. Mengapa dijaga oleh barisan massa? Jadi sebenarnya yang menjaga barisan massa untuk apa satu paket dalam sistem itu ya Ba'alawi di dalam riset ini. Ya, pembelaan tuh meningkat tajam ketika konten itu dipolemikan. Kalau sebuah klaim yang mereka anggap itu benar terkait nasabnya Ba'alawi, ya sebenarnya tidak perlu untuk dijaga apapun bentuknya. Tapi kalau sebuah klaim yang hanya hidup saat dibela rame-rame atau saat konflik itu dinyatakan on, ya gak usah dibela rame-rame, tapi hanya kuat saat konflik. Dan mati ketika sudah tidak ada yang membicarakan nasab. Nah, maka sebenarnya kalau kita posisikan dalam polemik nasab, yang kita hadapi ini bukan suatu kebenaran, melainkan sebuah sistem. Sistem itu bisa dibuat, bisa didesain sedemikian rupa, bisa dibuat sebuah algoritma. Kita bilang sistem dalam dunia teknologi yang menghasilkan output yang ingin kita mau. Nah, dalam episode kali ini sebagai riset gabungan ya, lanjutan yang sebelumnya. Yang pertama kita udah bahas bahwasannya narasi Ba'alawi tingkat kepercayaannya tinggal 1 digit ya, 8%. Kemudian yang fase kedua bahwasannya narasi ataupun pembelaan Ba'alawi itu hanya 11% yang menyentuh metodologis, yang membahas terkait metodologis. Saya sengaja memilih pembahasan ini karena kita mau melihat bagaimana struktur narasi sistem dibuat dalam sudut pandang sosial dan komunikasi publik di sosial media. Dan disinilah itu kebenaran diuji. Logika dasar begini teman-teman. Pembela Ba'alawi itu membuat sebuah konten, membuat sebuah video pembelaan, kemudian membuat sebuah video untuk merosting ataupun membuat video untuk membantah pernyataan-pernyataan daripada pro tesis keimat, itu dibuat sedemikian rupa di satu platform di sosial media
kemudian dilihat banyak orang secara publik, ya. Artinya apa? Dalam hal pernyataan mereka di sosial media manapun, di platform manapun, itu menghasilkan sebuah data. Kemudian dikomentari, ditanggapi, saling menanggapi, itu juga sebuah data. Nah, kita kan uji data itu. Nah, yang pertama, kita bicara prinsip dasar, ya, setelah akademik dulu. Yang mau saya sampaikan di sini ada 3 tahap, ya, yang tidak bertujuan membuktikan klaim nasab benar atau salah, karena memang kajiannya bukan kajian nasab. Ya. Nah, tujuan tahap ini ataupun fase 3 ya, 3 ini gitu ya, hanya satu, yaitu menguji apakah hegemoni identitas Ba'alawi ini tetap hidup ketika nasab tidak dibicarakan sama sekali. Satu hal yang mau saya tegaskan adalah artinya satu video ketika membahas tentang isinya nasab dan satu video yang membahas isinya keilmuan. Apakah itu akan tetap sama-sama hidup? Prinsip-prinsip dasarnya yang pertama, kebenaran ilmiah yang sebenarnya itu tidak tergantung pada jumlah pembela. Misal, benar tidak ditentukan oleh ramai atau sepi di dalam sebuah video. Nah, itu bagian dari algoritma saja. Nah, yang kedua, narasi yang benar itu akan bertahan tanpa sebuah pengawalan massa. Bahkan diuji, bukan dijaga. Nah, jika sebuah video atau klaim, katakanlah begitu ya, hanya hidup saat dibela saja, maka itu adalah sebuah sistem identitas, bukan fakta. Jadi kalau misalkan ngomongin nasab, sistemnya berjalan. Maka pembelanya berjalan, narasinya berjalan, massa juga berjalan. Tapi ketika poin konteksnya nasab tidak dibicarakan, maka sepi. Tidak membahas ini. Nah, yang keempat, hegemoni yang secara modern itu bekerja bukan lewat teriakan, lantangnya suara kita, marah-marah, emosional, tetapi lewat pembiasaan dan keheningan. Ini yang saya sebut dalam riset saya adalah hegemoni dia. Dan sebenarnya ini juga bisa menutup bantahan klasik ya, seperti ini cuma viral videonya, terus ini cuma konflik aja di YouTube, TikTok, Facebook, dan seterusnya. Ini opini kubu-kubu tertentu. Nah, karena dalam episode ketiga ini, maksud saya di tahap ini, tidak ada konflik, tidak ada polemik yang kita bicarakan, dan tidak ada nasab yang dibahas di sini. Nah, saya juga sampaikan yang kedua, kerangka berpikir. Ya, dalam menguji narasi Ba'alawi sistem atau sebuah kebenaran, saya mau melihat dan memberikan satu pertanyaan besar lah, kalau begitu ya. Apakah narasi Ba'alawi ini bekerja sebagai sebuah kebenaran atau sebagai sistem sosial yang aktif saat dibutuhkan? Sama seperti kita di handphone, ada banyak aplikasi. Hari ini kita nggak memakai aplikasi Facebook katakanlah, berarti kita tidak menggunakan aplikasi Facebook, tapi kita masih menggunakan aplikasi Instagram. Berarti aplikasi Facebook itu belum diaktifkan atau belum dibuka. Kalau kita nggak butuh. Tapi saat kita butuh sistem untuk membuka Facebook, maka Facebook akan membuka semuanya datanya. Profilnya, pertemanan, komentar, dan seterusnya. Ini namanya sistem. Nah, kerangka yang saya gunakan dalam berpikir hegemoni simbolik. Narasinya apa sih hegemoni simbolik itu? Ya, tidak perlu dipaksa, ya, tidak selalu dibicarakan, hidup sebagai makna moral. Ini namanya hegemoni simbolik.
Yang kedua, konflik aktif naratif. Ya, narasinya apa? Tidak aktif setiap saat, tapi siap menyala saat konfliknya muncul. Artinya kalau konflik itu muncul, konflik itu disinggung, maka sistem bekerja semuanya. Termasuk buzzernya, bootnya, massa, kemudian narasi, video-video itu bekerja semuanya. Nah, kemudian silence as legitimacy. Ya, dalam budaya sosial, hening atau diam secara makna itu dibaca sebagai sebuah persetujuan, bukan netralitas murni. Dan kemudian systemic identity defense, peran boleh beda, baik ulama, akademisi, terus kemudian dai, ustadz, ya, influencer dan seterusnya. Namun tujuan identitasnya sama. Nah, kita akan menguji ya batas hegemoni, sejauh mana batas hegemoni, dan bukan untuk menguji debat di sini. Nah, pertanyaan riset dan hipotesis yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah narasi identitas Bali tetap hidup ketika tidak dibahas sama sekali? Jika narasi itu kebenaran, maka ia akan muncul lewat sebuah argumen. Tapi kalau narasi itu adalah sebuah sistem, maka sistem itu hanya aktif saat konflik dan bertahan lewat diam. Artinya apa? Ketika Habib Fulan membahas tentang konflik nasab, maka sistemnya kan full semua tuh, aktif semua, fitur-fiturnya aktif semua, fitur untuk bootnya, buzzernya, masanya itu juga muncul. Tapi ketika Habib Fulan membahas keilmuan, ya, apakah narasi ini akan muncul atau tidak? Gitu ya, pembelaannya gitu loh. Kalau narasi itu sebuah kebenaran, ia akan muncul lewat sebuah argumen. Apapun itu konteksnya, maka pembelaannya itu akan secara konsisten. Tapi kalau misalkan ketika tidak membahas nasab apapun gitu ya, maka sistemnya mati, off gitu ya. Oke, kemudian metodologinya ya. Saya membahas tentang hal ini menggunakan mixed method. Kualitatif yaitu angka dan persentase, kemudian kualitatif pola bahasa dan perilaku publik di sosial media, baik platform di YouTube ya yang utama, kemudian TikTok, Instagram, Facebook itu sebagai lapisan sekunder, kemudian X ya indikator resonansi platformnya. Dan metode yang saya gunakan menggunakan naratif frekuensi analisis, kemudian sentimen polarity mapping, kemudian naratif activation index, dan silence effect variable. Nah, kalau yang saya mau bahas sudut pandang metode ini gitu ya, metode analisisnya, kalau untuk bahasa sederhananya, kita itu sedang tidak menghitung siapa yang paling keras, tapi kapan dan kenapa suara itu muncul atau hilang. Jadi kita nggak menghitung siapa nih orang yang berbicara keras, orangnya, berarti kan subjek orangnya. Ya, tapi kapan dan kenapa suara itu muncul dan atau menghilang. Suaranya berarti kita bahas. Kan objeknya ataupun subjeknya orang. Siapa yang paling bicara keras. Ya. Nah, sampel data yang kita lakukan di tahap 1 itu kan Bro Ba'alawi juga ada 250 diskursus, kemudian komparatif lintas peran itu 170 diskursus, dan sisanya non nasab, non polemik lah ya, itu 180 ya, 180 diskursus publik. Diskursus itu bukan komentar dan juga bukan diskursus itu komentar ya, bukan sebuah views. Nah, data temuannya setelah output prosentasenya, yang pertama, narasi Ba'alawi bekerja sebagai sistem, bukan suatu kebenaran. Kategori respon publiknya yang pertama, membela atau mengglorifikasikan secara konsisten ya, itu prosentasenya adalah 11%.
Kemudian membela saat konflik saja itu 55%. Ya. Kemudian netral. Ya, netral itu atau bisa diam itu 30%. Ya. Jadi kalau bisa kita bicara membela konsisten, artinya orang yang atau akun-akun yang membela secara konsisten, mau dimanapun yang membela itu 11%. Nah, terus ada tipe-tipe yang memang respon publiknya adalah membela saat konflik itu ada, ya, itu 55%, ya. Kemudian netral atau diam, ya, netral atau diam itu adalah 30%. Dan yang mengkritik metodologis murni itulah 4%, itu kecil. Artinya apa? Makna ilmiahnya, mayoritas publik itu nggak yakin, tapi ikut bergerak saat konflik. Dan ini sebenarnya sistem ciri daripada sistem sosial. Ya, narasi Balawi hidup sebagai sistem, bukan sebuah kebenaran dan bukan sebuah keyakinan rasional. Ya, harusnya kalau memang mau seperti itu, dia konsistennya lebih besar. Mau di saat tidak muncul konflik atau muncul itu konsisten. Justru di sini yang konsisten kecil, 11%. Ya. Bahkan yang membela saat konfliknya saja itu 55%, tinggi. Ya, jadi paham ya, ini adalah sebuah adaptasi sosial. Ingat, adaptasi sosial ini adalah menuju kepada sebuah kesadaran publik. Dan kebenaran tidak lahir dari sebuah pengawalan massa, nggak perlu ya dikawal massa. Ini saya juga membantah apa yang disampaikan oleh akun Aventador 007 yang disematkan kepada Dr. Sugeng, bahwasanya narasi, ya, bentar saya bacakan dulu ya. Mana nih, Dr. Sugeng. Nah, bukan tesis, bukan penelitian, bukan karya ilmiah, namun dipasarkan sebagai pengakuan akademik. Didorong buzzer, dipoles narasi, dan lebih ironis lagi dikawal oleh Laskar. Di poin ini, pertanyaannya berubah dari ilmiah menjadi mencurigakan. Jika sebuah karya benar-benar ilmiah, mengapa ia tidak diuji di kampus? Yang lucu ya, padahal inilah bicara diskursus publik, tesis sebagai bagian daripada dialektika Hegel ya. Mengapa dijaga oleh barisan massa? Jadi sebenarnya yang menjaga barisan massa untuk satu paket dalam sistem itu ya Balawi di dalam riset ini. Ya, pembelaan tuh meningkat tajam ketika konten itu dipolemikan. Maksud saya. Jadi kenapa saya bilang narasi Balawi bekerja itu sebagai sistem? Sistem itu apa? Perangkatnya itu luas. Ya, sistem kan dibuat nih. Kita buat aplikasi gitu kan. Itu sistem tuh. Sistem itu ada desainnya, desain database-nya dari awal, kemudian analisa desainnya, analisis programmingnya, coding-codingnya, kemudian kita bicara algoritmanya seperti apa, input proses outputnya seperti apa, ya, kemudian untuk tujuannya apa, kan sistem. Berarti sistem itu ketika konflik itu muncul, maka semua narasi siap dimunculkan beserta perangkat-perangkat lainnya. Siapa perangkat lainnya? Itu buzzer, bot, massa-massa, Islam saling membela. Terbukti di sini ada 55% membela saat konflik saja. Berarti itu massa. Paham ya? Massa yang sudah digerakkan oleh sistem. Harusnya membela saat konfliknya ada itu tidak lebih tinggi daripada yang konsisten. Harusnya yang konsisten lebih tinggi.
daripada membela saat konfliknya saja. Ini beda. Masalah di sistemnya Bali ini, masa itu akan ada ketika polemik itu ada atau ketika masalah nasar itu dibicarakan, baru digerakkan masanya. Harusnya Aventador 007 baca dulu risetnya di Ba'alawi seperti apa. Apalagi menuduh menuduh Dr. Sugeng ya bahwasanya digerakkan mengapa dijaga oleh barisan massa. Dijaga ya, menjaga sistem itu siapa ya? Massa. Gitu ya. Nah, konflik pembelaan dalam hal ini kita ada korelasinya. Ketika melingkar tajam ada konflik, tapi ketika tidak membahas nasab itu turun drastis. Nah, korelasinya apa? Konflik artinya sebuah pembelaan itu 78%. Sedangkan kualitas argumen sebagai pembelaan itu hanya 11%. Jadi paham ya? Konflik dibela 78%, ya. Kemudian kualitas argumen untuk pembelaan itu hanya 11%. Paham ya maksud saya? Nah, artinya apa? Kalau massa ya yang selama ini ada di dalam sistem itu sebenarnya adalah yang menjaga narasi, bukan untuk mengujinya. Ini bedanya. Nah, sedangkan tidak membahas nasab, konflik identitas tetap siap muncul. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara hal itu kan logik aja. Dan konflik itu kan bukan sebuah refleks alami. Konflik hasil aktivasi sebuah naratif. Mereka membuat video, mereka membuat bantahan, itu kan sebuah aktivasi naratif. Mereka mengaktifkan supaya masanya membela. Ini yang terjadi di dalam narasi atau apa yang dibuat produksi oleh Ba'alawi, dan memang itulah sebuah sistem, bukan sebuah kebenaran. Artinya bukan selalu muncul, tetapi selalu siap untuk muncul. Jadi gini loh, sistem itu siap. Kalau udah ada sistem, sistematis, sudah punya sistem, berarti dia siap. Apapun kondisinya dia siap. Misalkan Komando Rizik Syihab perang, siap sistemnya. Ya, sistem kita bicaranya. Nah, kita bicara hegemoni diam. Hegemoni diam. Pola persepsi publiknya, diam dibaca sebagai sebuah pembenaran, itu persentasenya adalah 50%. Ya. Diam dibaca netral itu 40%. Dan diam untuk menuntut sebuah klarifikasi ilmiah itu 10%. Ya. Jadi kalau misalkan kita bicara hegemoni diam, berarti sistem itu berhasil untuk membungkam sebuah kritik. Karena diam, mereka diam, ya anggapnya kebenaran lah. Terus mereka diam juga, ya udah netral aja lah, nggak pusing-pusing lah. Terus mereka diam juga, ya sebenarnya menuntut klarifikasi ilmiah, tapi apa daya kita, sehingga hegemoninya diam. Inilah yang mereka bentuk selama ini. Ini kita presentasikan hegemoni diam itu adalah yang memang bersifatnya pro terhadap Ba'alawi. Dan itu hati-hati Ba'alawi sebenarnya. Itu hegemoni diam itu ada 3 makna. Jangan dianggap 3 itu patuh secara kesadaran kolektif. Patuh hanya karena sistem. Beda loh. Patuh karena sistem, patuh karena sebuah kesadaran kolektif. Paham maksud saya? Kalau kesadaran kolektif kan otomatis mereka berpikir, oh iya ya, memang bukan bercucu Nabi. Itu kesadaran kolektif tuh. Ya udahlah, nggak usah percaya lagi. Ya. Tapi kalau kesadaran sistem itu beda. Sudah ada sebuah hal yang memang siap untuk menjadi penjaga sebagai massa untuk menjaga narasi. Ini maksud saya. Nah, artinya apa?
narasi tidak perlu bicara untuk sebuah kekuasaan. Cukup tidak dibantah saja. Karena diam, hegemoni diam itu yang berhasil. Ini lebih gede lagi kalau misalkan yang sebelum polemik nasab, hegemoni diam itu lebih banyak lagi. Diam juga bisa diartikan karena unek-unek, pengen marah, pengen membongkar, tapi nggak punya keberanian, itu kan banyak. Kalau kita bicara sebuah sebelum tesis keimat. Nah, margin of error-nya kita sampaikan di sini 5%. Ya. Kalaupun naik ataupun turun, ya, bahkan di sebuah bahasa itu masih di batas kesalahan maksimum, pola ini tetap sama. Mau tinggi, mau kuat, mau moderat atau mau tinggi, itu polanya tetap sama, nggak akan berubah. Ya, jadi kesimpulannya narasi nasabah alami tidak bertahan, ya, ini bertahan lah ya sini, ya, bertahan, ya, tidak bertahan karena sebuah kebenaran, ya, karena tetap menjadi sebuah sistem yang mengaktifkannya saat dibutuhkan, ya. Jadi kalau sistem itu diaktifkan, maka seluruh elemennya itu akan muncul. Nah, ini lemah dalam uji metodologis. Makanya mereka tidak pernah sama sekali menyentuh inti metodologisnya. Paham maksud saya? Kenapa? Sistem. Narasi mereka itu sistem. Bukan suatu kebenaran. Dan kuat juga di dalam sebuah pengawal massa dan hegemonia diam. Nah, kebenaran juga tidak perlu dijaga, teman-teman. Yang perlu dijaga biasanya itu rapuh. Biasanya dia nggak berani. Biasanya mereka takut. Dan itulah sebenarnya yang terjadi di dalam polemik nasabnya Mbak Lawi. Demikian dari saya. Terima kasih. Hari ini kita bicara, ya,